seorang pemimpin mestinya harus mampu membangun kepercayaan, seperti yang karakteristik yang nomor berapa tadi, membangun kepercayaan kepada bawahannya atau kepada yang dipimpinnya, gitu ya, dengan landasan seperti yang sudah kita ketahui bersama dari kita cuplik dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, kullukum ro'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyatihi. Nah, ini bisa dijadikan landasan bagi seorang pemimpin untuk bisa membangun kepercayaan diri dari yang dipimpinnya. Jadi ketika seseorang itu sudah terbangun rasa tanggung jawabnya dari masing-masing, ya, karena masing-masing dari kita itu adalah pemimpin. Nah, kita tidak harus disuruh untuk fingerprint. Kalau memang itu sudah menjadi tanggung jawabnya, maka ini harus dilaksanakan. Nah, disinilah peran seorang pemimpin, bahwa pemimpin juga harus mampu membangkitkan jiwa kejujuran dari anggotanya, dengan mencoba untuk memahamkan bahwa pada masing-masing dari kita itu adalah seorang pemimpin, di mana pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti. Sehingga walaupun tanpa ada kontrol, artinya kontrol secara tertulis, maka kalau sudah terbangun kepercayaan diri, terbangun tanggung jawab dari para anggota, nah ini akan dengan sendirinya, ya, mereka memenuhi tanggung jawabnya sebagai untuk melaksanakan tugas-tugas yang memang harus diembannya. Nah, ini. Jadi peran dari seorang pemimpin salah satunya adalah itu, mampu membangun rasa percaya diri, sehingga dengan penuh kesadaran diri para anggotanya itu dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Dan yang kedua itu pertanyaan dari Bu Is, yaitu bentuk kepemimpinan yang bagaimana ketika kita mengetahui ada satu kasus bahwa ini langsung dicontohkan beberapa guru yang memang kinerjanya kurang bagus, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Salah satunya juga kalau menurut saya hampir sama, ini terkait dengan rasa tanggung jawab. Nah, ini kalau saya kutip dari pendapatnya Blanchard, ya. Di Blanchard itu juga menerapkan sistem kepemimpinan dengan konsep pelayanan, ya. Servant leader, ya, servant leadership. Nah, itu. Jadi konsep pelayanan yang menurut Blanchard itu ada 3 komponen. Yang pertama pelayanan servanthood, ya, servant head, servant hand. Nah, di situ dikatakan bahwa seorang pemimpin itu harus mampu memberikan pelayanan kepada yang dipimpinnya. Nah, yang dimaksud dengan servant head itu seorang pemimpin harus memiliki sebuah karakter. Dia harus menjadi teladan yang baik bagi yang dipimpinnya. Jadi berawal dari seorang pemimpin. Nah, ini yang kemudian pemimpin itu bisa menjadi teladan bagi yang dipimpin. Kemudian kalau yang dimaksud dengan servant head, ya, di pelayanan melayani kepala. Nah, di situ mengandung maksud bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki metode dalam melaksanakan kepemimpinannya. Maksudnya trik-trik yang harus bisa dilakukan agar supaya seorang pemimpin itu bisa melaksanakan roda kepemimpinannya dengan lebih efektif. Nah, sehingga harus memiliki cara atau trik-trik di mana pemimpin itu mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Yang ketiga,
servant hand ya. Servant hand ini lebih pada perilaku. Jadi seorang pemimpin itu harus mampu melaksanakan segala aktivitas yang dipimpinnya. Pimpinannya itu dengan penuh tanggung jawab. Jadi ketika ketiga hal konsep itu bisa berlangsung, bisa dijalankan, maka diharapkan seseorang atau kelompok yang menjadi anggota dari yang dipimpin itu mampu meneladani apa yang menjadi tindak tanduk daripada seorang pemimpin. Terima kasih, itu dari saya. Mungkin saya berharap dari teman-teman ada yang bisa menyempurnakan apa yang menjadi jawaban dari saya. Terima kasih, Bu Pur. Ada yang nambah? Sama-sama. Tapi ada satu ya, apa namanya gini. Terima kasih, secara teoritis itu memang benar. Secara teoritis itu benar. Tapi mungkin ini kasuistis ya. Ya, betul. Nah, itu sebuah masalah sendiri yang harus diteliti. Terus kemudian ditemukan solusi bagaimana agar supaya seorang pemimpin bisa menemukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Bisa memecahkan masalah yang ada di depan. Iya. Ya, ini kasuistik. Ya, saya memahami ini. Ya, sorry ke yang lain. Oke, moderator masuk juga lah sedikit ya. Mohon izin. Ya, silakan. Dari kasus yang yang terjadi itu, sebagaimana yang saya menguatkan sedikit aja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bu narasumber, yang disampaikan itu kemudian lebih dekat kepada pola kepemimpinan situasional ya, menurut teorinya. Lagi-lagi teori itu kan, karena situasional itu lebih kepada pemimpin yang merupakan hasil atau akibat dari situasi yang terjadi. Kadang dari proses situasi yang terjadi, karena setiap kelembagaan berbeda, maka kemudian seorang pemimpin memberikan respon yang berbeda terhadap situasi yang berbeda dalam suatu lembaga pendidikan itu sendiri. Oleh karenanya itu Pak Gofar biasanya sering nanya, menurut siapa itu kan, ada bukunya di sini Pak Gofar ya, menurut Stephen itu Pak Gofar. Stephen? Ya, halaman 255. Baik. Sebagai tambahan kemudian kadang perilaku itu muncul oleh karena proses internalisasi kelembagaan yang belum kuat. Contoh, mengembalikan kembali ke komitmen awal mereka secara kelembagaan. Itu perlu juga diingatkan terhadap setiap anggota, guru dan seterusnya. Sehingga kalau itu tidak selalu diingatkan, tidak selalu disampaikan, maka boleh jadi misalnya terjadi hal-hal yang sedemikian rupa itu kan. Termasuk juga selain mengembalikan komitmen awal, mereka itu berkhidmah katakanlah dalam konsep pesantren, berkhidmah dalam suatu pendidikan, maka yang kedua saya kira juga aturan itu perlu polse yang sudah ada di lembaga perlu diperkuat kembali. Sehingga kemudian apalagi kalau hierarkinya jelas itu kan, kalau hierarkinya jelas ada reward, mereka ngajar dikasih reward itu kan. Kalau mereka ngajar tidak dikasih reward, mungkin power tidak ada. Ini yang akan dibahas minggu yang akan datang ya. Ketika kemudian dia mengajar di suatu lembaga tidak ada reward, ya mereka pasti seperti itu, kadang ngajar kadang tidak. Tapi kalau kita sudah memberikan reward masih seperti itu, maka seorang pemimpin bisa melakukan tindakan-tindakan dari proses itu semua. Itu sedikit dari saya, hanya sedikit menambah dari Bu Kurnia. Silahkan rekan-rekan yang lain, moderator kembali. Silahkan. Mbak Lulu kayaknya nih sudah mau menyampaikan. Ya, Bu Lulu, silakan Bu Lulu. Sudah ngacung itu. Takut nggak kebagian. Pak Ramam? Tidak ada yang menambahkan? Kalau tidak ada,
saya mau membantu yang kedua, Bu. Yang Ya, monggo Pak yang Gofar, monggo. yang apa? Pertanyaannya Bu Is yang berangkat dari kasuistik gitu. Yang ingin saya tanya dulu konfirmasi, kira-kira ada enggak Bu itu sekolah yang menampung guru-guru nakal itu, Bu? Saya memberikan contoh ini karena saya tahu sendiri. Silent, Tapi saya enggak boleh tidak membuka. perlu menyebut Ya, sekolahnya silent itu ya. data itu. Enggak, bukan gitu. Yang penting ada gitu. Ada, Masalahnya jelas itu luar ada. biasa berarti sekolahnya. Oke. Mudah-mudahan tidak ganti- termasuk di dalamnya. Ganti kepala sekolah berapa kali pun, nah ini kasihan kepala sekolahnya. Ya, semoga tidak oknum. Baik. Yon Bu Is. Oke. Oke. Baik. Saya kalau berangkat dari kasuistik yang seperti yang disampaikan itu, saya juga ingin mencontohkan ini. Saya melacak ini contoh-contoh tentang penerapan kepemimpinan yang berbasis spiritual ini. Saya membaca di jurnalnya Yuniar Dwi Astriati ini, beliau adalah ini dosen di UII ini, melakukan penelitian. Ini tapi di perusahaan, nanti mungkin kita tarik di bagaimana Pendidikan. kalau di lembaga pendidikan gitu. Lah beliau melakukan riset di perusahaan namanya perusahaan mangrove ini yang didirikan oleh Ferry Irawan. Di sana terdapat masalah yang dihadapi perusahaan ini, diantaranya adalah banyaknya karyawan yang melanggar kode etik. Jadi aturan-aturan yang sudah dibuat itu banyak yang dilanggar. Jadi diantaranya tidak jujur, penyimpangan moral dan sebagainya. Mungkin mirip dengan yang tadi itu yang dicontohkan guru-guru nakal tadi itu diantaranya. Lah, sehingga Ferry Irawan ini pemilik ini mencoba mengkaji, banyak menimba, ada namanya komunitas spiritual company. Di sana beliau ternyata mendapatkan pencerahan bagaimana perusahaan ini, karena perusahaan ini semakin hari tambah tambah menurun dari kepemimpinan beliau ini awalnya gitu, karena banyaknya karyawan yang melanggar, sehingga mencoba melakukan perubahan dengan cara karena dia seorang leader, seorang pemimpin, menerapkan beberapa hal. Di antaranya di sini yang beliau terapkan itu, karena di sini adalah dia mengikuti spiritual company tadi, dia menjadikan Allah dan Rasul-Nya ini sebagai pusat segala aktivitasnya. Mencoba diberikan pemahaman ke karyawan-karyawannya. Di sini di antaranya ada 4 pilar yang dibuat di perusahaannya itu. Di antaranya adalah yang pertama pilar kesyukuran. Bagaimana seorang karyawan itu dan kita gitu mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Nah, itu pertama. Yang kedua, beliau menerapkan sedekah. Ini contohnya, menerapkan sedekah. Jadi setiap hari karyawannya dilatih untuk bersedekah. Yang ketiga adalah sholat berjamaah. Sholat berjamaah di mana sholat berjamaah ini yaitu tadi Allah sebagai pusat segala sesuatunya. Dilatih. Sholat berjamaah, dan yang keempat adalah sholat duha. Karena dengan sholat duha itu nanti rentetannya ke kesyukuran tadi. Nah, bagaimana kita mendapatkan rizki, siapa yang memberi rizki, seperti itu. Nah, dengan pengimplementasian ini, sehingga dibuat pilar-pilar ini setengah diwajibkan ke
karyawannya. Ya alhamdulillah dari survei yang dilakukan oleh Yuniarti Astriati ini, perusahaan ini lambat laun menjadi semakin baik. Sehingga dari hal ini yang contohkan oleh saya dari jurnal ini, berarti di sini yang perlu dilakukan kalau menemukan sekolah terdapat guru-guru yang nakal sehingga kepala sekolahnya berkewalahan, maka yang dilakukan bagi seorang pemimpin itu atau kepala sekolah yang pertama adalah dengan memberikan contoh, jadi uswatun hasanah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Kurnia tadi, terdapat di dalam surat Al-Ahzab itu ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi suri tauladan, dan mencontohkan suri tauladan yang baik. Kalau pemimpinnya baik, pemimpinnya mempunyai integritas yang tinggi, insya Allah para guru-guru yang nakal itu akan sungkan secara sendirinya. Yang pertama, yang kedua, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Cori menurut saya tadi. Adanya konsistensi bagi seorang pemimpin. Terkadang pemimpin atau leader itu pinter membuat aturan, tapi dilanggar sendiri. Sehingga ada yang mengatakan aturan dibuat untuk dilanggar. Nah, terkadang seperti itu. Sehingga kalau dia membuat aturan seperti ini, seperti itu, harus betul-betul konsisten dilakukan. Masuk jam 7, berarti harus jam 7 kita hadir di sebuah lembaga itu. Lah, terkadang membuat aturan masuk jam 7 untuk karyawan, untuk pendidik dan lain sebagainya, dia datangnya jam 8, dia datangnya jam 9. Lah ini, karena tidak adanya konsistensi di dalam sebuah organisasi tersebut. Lah ini, mungkin kalau ini diterapkan, ya insya Allah lah mudah-mudahan dapat memberikan dampak perubahan yang positif terhadap sebuah lembaga tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Khori. Oke, terima kasih Pak Ghaffar. Yang lain mungkin ada yang mau nambah? Ada yang mau nambah? Nanti kalau belum, nanti kami pasarkan kepada Prof. Ada tambahan dari sahabat-sahabat? Oke, ya silakan Mbak Tamam. Oh, oke, terima kasih. Pertanyaan atau apa Pak Tamam ini? Belum ya? Mungkin langsung dikembalikan ke Prof. Oke, terima kasih usulannya. Mungkin demikian Pak Prof yang disampaikan diskusi oleh rekan-rekan berkaitan dengan dua topik pembahasan tadi. Selebihnya mohon arahan dari Pak Prof kepada beliau, disilahkan. Baik, beberapa hal yang saya sampaikan setelah saya menyimak dinamika forum ini itu sangat luar biasa ya. Banyak hal-hal yang muncul yang menunjukkan kreativitas dan hal-hal baru dalam menyikapi problem yang juga baru muncul. Cuman ada beberapa hal yang mungkin perlu ditambahkan ketika kita membahas tentang kepemimpinan spiritual. Nah, yang pertama, tanggung jawab pemimpin itu perlu dipertegas. Kalau dalam kaidah fikih itu disebutkan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslah. Menjamin kemaslahatan itu bukan hal yang mudah. Perlu seni kepemimpinan, perlu gaya kepemimpinan, termasuk juga diantaranya pilihan-pilihan dengan pilihan kepemimpinan spiritual. Itu hal yang sangat penting itu. Secara praktik di lapangan itu memang banyak pemimpin-pemimpin yang tidak bisa menyelesaikan segala persoalan itu melalui rasio, melalui kemampuan pribadi, terus dia melakukan pilihan-pilihan baru dengan pola kepemimpinan ini. Cuman yang ada dalam bahasan kita, kepemimpinan yang nampak
misalkan dengan siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Tetapi ada kalanya calon seorang pemimpin itu sudah memiliki interim behavior, punya kemampuan, yang kemampuan itu selalu diasah ya. Misalkan dengan zikir, dengan amalia-amalia tertentu, ya, dengan bacaan-bacaan tertentu. Ya. Saya punya guru yang sangat berkesan itu. Guru saya, ya, Haji Ahmad Siddiq. Ya. Beliau itu sangat luar biasa. Baik sebagai pengasuh, ya, yang cara beliau mengasuh, membimbing santri itu sangat khas, ya. Tidak sama dengan pengasuh-pengasuh yang lain. Ya. Beliau itu kan setiap subuh itu kira-kira ada waktu setengah jam santri itu zikir, zikrul ghafilin. Itu memerlukan waktu paling cepat itu setengah jam. Waktu setengah jam itu beliau manfaatkan secara istiqomah untuk mengenal santrinya satu persatu ya. Jadi di Pondok Astra itu dulu ketika saya mondok tahun 78 sampai tahun 87 ya, tahunnya sampai berbalik itu. Saya beberapa tahun, 3 tahun jadi ketua pondok itu. Kiai itu kalau jumlah santri sudah 200, itu selalu menolak santri. Terating itu saya hitung daya tampung masjid di Siddiqi Putra itu. Ternyata daya tampung masjid itu hanya 200 orang. Kalau sudah lebih 200, misalkan 201, yang satu itu sudah tidak nemu tempat sudah. Dia akan masuk ke lantai toilet itu sudah, tempat wudhu itu sudah masuk ke situ. Itu kalau lebih dari 200. Sehingga begitu santri itu 200, kiai itu sudah menolak. Saya pernah tanya, kenapa kiai kok menolak? Jawabannya itu sangat mengagetkan saya. Hanya 200 itu yang mampu saya pertanggungjawabkan pada Allah. Terus yang kedua, kenapa mondok di Astra sebagai santri di Astra itu harus dibatasi paling cepat itu 2 tahun. Kalau belum 2 tahun pasti ditolak daftar di Pondok Astra itu. Nah ternyata menurut beliau 2 tahun itu masa yang paling cepat dalam pembinaan karakter. Jadi kalau dia mau mondok tidak sampai 2 tahun maka pasti ditolak. Dan kalau ada santri yang keluar dari Pondok Astra sebelum 2 tahun, dia tidak boleh mengaku sebagai alumni Astra. Gimana cara beliau itu melakukan praktek kepemimpinan spiritual? Setiap wirid subuh zikrul ghafilin itu, beliau itu secara istiqomah keliling dari shop awal sampai shop terakhir. Dikenali satu persatu santrinya yang 200 itu. Kalau ada tempat kosong, jadi tadi saya sudah nyampaikan ya, daya tampung masjid itu hanya 200 orang. 200. Kalau ada 1 orang yang kosong, itu pasti dicari itu, keliling ke pondok yang seperti itu. Yang kira-kira setengah hektar itu, keliling satu persatu itu. Begitu ditemu di kamar, ternyata ada santri yang masih mendengkur ya, tidur, dia itu tidak marah. Tapi beliau itu langsung sholat sunat dekat santri yang tidur itu. Dan itu ditunggu sampai santri itu bangun ya. Kaget nanti tuh bro. Nah, iya namanya santri itu begitu tahu kan suara Ahmad itu menggelegar gitu suaranya ya. Takbir Allahu Akbar itu sudah nyetrum itu. Iya, ke kalbu kita itu pasti nyetrum dan daya strumnya magnetnya itu memang sangat luar biasa beliau itu. Jadi kalau santri itu bangun langsung lari-lari itu bisa nubruk pintu itu ya. Ya Allah. Tapi itu ya Ahmad ya. Kalau ada anak pamit mau pulang, kalau di Astra itu kalau pulang tidak boleh pamit ke yang lain, harus pamit pada kiai ya.
Kalau ada anak pulang itu kepalanya ini sininya, ini dilus-lus sama kiai. Dan santri punggungnya diginikan, kepalanya dilus-lus. Itu pasti terukir dalam sejarah kepribadian santri di depan. Jadi itu sangat luar biasa. Ya. Jadi pendekatan-pendekatan spiritual yang seperti itu. Yang kedua, itu sentuhan-sentuhan, kalau kiai itu bilang begini, bahwa ya kalau guru ngajar itu jangan pakai pendekatan fikih saja, hitam putih. Ya. Tapi harus gunakan juga pendekatan tasawuf, pendekatan kasih sayang. Ya. Karena itu yang dipandang, menurut beliau itu lebih mengena dalam mendidik anak-anak. Jadi jangan pakai pendekatan fikih istilah beliau, tapi lengkapi pendekatan fikih itu dengan pendekatan tasawuf agar supaya peserta didik itu bisa didekati dengan pendekatan kasih sayang, tidak hitam putih ya, haram halal itu tidak, tapi ada pendekatan-pendekatan lain yang itu menjadi sangat bagus. Nah, itu akhirnya sangat terikat santri itu pada kiai hanya dengan cara-cara seperti itu ya. Pesantren lain misalkan, saya pernah lama ke Ki Abdullah Sakhol itu. Satu kali pernah bareng Prof. Ridho ya, dan saya berkali-kali, sehingga saya banyak menulis buku tentang pesantren Syekhona Khalil itu. Ada 2 buku yang diterbitkan di luar terkait dengan Islam, State and Population itu. Itu diterbitkan di banyak perguruan tinggi di luar negeri. Terus ada lagi buku terkait dengan kesehatan reproduksi. Saya ke situ. Ada hal unik di situ. Dan kiai itu menyatakan, saya didik santri ini menggunakan pendekatan spiritual. Itu pendekatan spiritual menurut persepsi kiai. Nanti bisa Anda banding itu. Gimana menurut pemahaman Anda terkait dengan kepemimpinan spiritual? Menurut kiai itu, mendidik santri itu mudah dengan melakukan 3 hal yang itu bagian dari kepemimpinan spiritual. Yang pertama, anak itu dilatih disiplin dengan sholat jamaah. Karena kiai selalu ngimami, maka kiai langsung meneladani ya, dalam kepemimpinan itu. Yang kedua itu anak-anak itu diminta untuk tidak turun dari masjid sebelum wiritan itu selesai. Nah, wiritannya itu panjang ya, meskipun santri itu mengeluh ya, tapi keluhan demi keluhan itu akhirnya menyerah juga, pasrah dengan ketentuan yang berlaku di pondok pesantren itu. Yang ketiga, nah ini yang hebat, yang sebenarnya ini bisa dilatihkan agar supaya orang itu punya kemampuan khusus sehingga bisa menggerakkan hal-hal yang bersifat duniawi menuju kepada hal-hal yang lebih berorientasi ukhrawi ya. Tadi sudah Anda sebut itu bahwa kepemimpinan spiritual adalah kepemimpinan yang mengarahkan dimensi duniawi ke arah dimensi ukhrawi ya. Ki Abdullah Sakhal itu beda. Santri itu suatu waktu dikasih ijazah. Kalau santri dikasih ijazah, dia setiap saat akan kirim Fatihah kepada kiainya dan santri itu takut melanggar. Karena kalau ijazah itu dilanggar, itu diyakini beberapa organ tubuh ini akan protol ya. Kayak sakit lepra itu loh. Ngerti protol ya? Jadi misalkan jarinya ini kalau dia melanggar melakukan maksiat akan lepas satu gitu ya. Terus itu gitu. Jadi santri itu sangat takut dengan hal-hal seperti itu. Nah, oleh karena itu dia akhirnya mengamalkan secara istiqomah. Kalau sesuatu itu sudah diijazahkan, itu pengaruhnya justru lebih hebat dibanding hanya doktrin seperti paham keagamaan yang sekarang sedang terjadi. Itu Ki Abdullah Sakhol ya. Oleh karena itu, kalau Anda pernah mengalami
di pondok pesantren Syekhona Khalil itu, pondok itu selembar pun tidak punya tata tertib. Ya. Tapi santrinya itu paling tertib. Jadi saya ulangi lagi ya, pondok itu tidak punya tata tertib, tapi santrinya itu paling tertib. Nah, coba di sekolah kita, tata tertib itu banyak, tapi santrinya tidak tertib-tertib ya. Jadi itu kebalik ya. Nah, kenapa itu terjadi? Ya kembali ke itu tadi itu, pada kepemimpinan spiritual. Ya. Jadi orang itu akhirnya dikendalikan oleh hatinya, ya hatinya itu sudah menyatu dengan hati kiai. Jadi kiai itu menjadi leader yang betul-betul mampu memanage kemana santri ini akan digerakkan. Itu pondok itu di kota, tapi iklim itu ada dua yang terpisah gitu. Kalau kita masuk ke gerbang pondok, itu seolah-olah modernitas itu sudah lepas. Kita masuk kepada dunia yang sangat tradisional, sangat salaf. Begitu kita keluar ke dari gerbang pondok ke jalan, wah itu iklim salafiyah itu sudah nggak ada kayaknya, sudah ganti pada deru modernisasi ya. Ini dua dunia yang terpisah ya. Tapi karena kelebihan kiai itu mampu melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, oleh karena itu kepemimpinan spiritual itu perlu. Jadi ada kaderisasi, regenerasi, ada semacam training ya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi itu jangan lupa, ada motivasi kepemimpinan yang itu harus digerakkan dari dalam, bahwa tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jaminan kemaslahatan itu harus menjadi komitmen yang tumbuh dalam diri seorang pemimpin itu. Ya tanpa itu tidak usah kepemimpinan spiritual sudah, semuanya itu sudah akan berubah. Apakah menjadi transaksional ataukah juga yang lain-lain. Nah, oleh karena itu spiritualitas seorang pemimpin, dia akan selalu merasakan kehadiran Tuhan ya, dalam dirinya dan dalam segala aktivitasnya. Itu sebenarnya yang pengertian yang mahal itu. Spiritualitas adalah kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam diri kita dan dalam setiap apa yang kita lakukan. Itu dalam lingkup pribadi sebagai seorang pemimpin berdasarkan kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyati, atau dalam konteks sosial, dia sebagai seorang pemimpin bagi banyak orang. Kalau itu terjadi, maka akan bagus. Dia akan memiliki kepemimpinan yang tadi disebut berkarakter kuat ya. Kalau sudah kepemimpinan itu berkarakter kuat, dia akan teguh pada pendirian, tapi sekaligus dia juga akan supel dalam pergaulan ya. Mungkin itu silahkan dulu. Kalau mau diteruskan. Zoom-nya bentar lagi mati nih Prof, mungkin masuk lagi ya. Nah, kalau gitu, kalau Zoom-nya sudah mau mati ya, nggak apa-apa, sementara kita akhiri juga. Terima kasih Prof, mohon maaf Prof. Karena saya juga sendirian ini di kantor ini. Oh. Baik Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Oh iya, semester ini diusahakan draft proposal disertasi sudah harus selesai. Baik, Bagaimana caranya? Mohon bimbingan Ya, Prof. nggak usah lama-lama di kampus. Siap, bismillah. Maksimal 3 tahun gitu, jangan lebih dari Ya. itu. Amin. Karena itu Semangat. soliditas itu menjadi sangat penting ya. Siap. Siap. Insyaallah. Terima kasih Prof. Baik, teman-teman, kita akhiri dengan surah Wal-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
mengakhiri segalanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.